Jelang pemilihan umum 2024, pemirsa, mesin partai sudah dipanaskan. Sejumlah survei memotret elektabilitas partai politik yang turun naik mengikuti isu yang berkembang. Seberapa besar peluang partai politik merebut hati rakyat di pemilu yang akan digelar 2 tahun lagi itu? Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom ada Deddy Kurniasyah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, dan Ahmad Raufik, Sekjen Partai Perindo. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas. Terima Halo, kasih selamat malam. Mas Raufik dan Mas Deddy. Saya ingin ke Mas Deddy terlebih dahulu. Ini melakukan survei terbaru di Maret ini. Ini yang menarik kemudian adalah berkaitan dengan elektabilitas partai politik yang menurut survei Anda ini naik turun. Bisa dipotret seperti apa? Ya, kalau kita baca tren elektabilitas dan juga popularitas partai politik, memang terlihat sangat menonjol justru perubahannya di bulan Maret, terutama periode survei di 11 sampai 17 Maret ini ya, begitu. Tetapi perubahan-perubahan itu sebetulnya sudah terbaca sejak akhir tahun lalu, bahkan di awal tahun ini, di bulan Februari, kami juga sudah memotret adanya fluktuasi. Tapi sekurang-kurangnya dari semua perubahan-perubahan itu ada beberapa partai politik yang terlihat konsisten mengalami peningkatan. Yang pertama adalah Partai Demokrat. Sejak terjadinya kisruh dengan KLB di Sumatera Utara, kemudian keterlibatan Muldoko dalam sabotase misalnya, Partai Demokrat mengalami peningkatan yang cukup konsisten bahkan sampai hari ini. Kemudian yang kedua adalah Nasional Demokrat yang juga mengalami stabilitas, kemudian pada Maret juga mengalami peningkatan. Nah, yang menarik memang Perindo. Kenapa? Karena Perindo ini kalau dilihat secara nasional, dia satu-satunya partai politik non-parlemen yang punya peningkatan cukup tajam. Meskipun dalam skema-skema publikasi, kemudian propaganda politiknya juga tidak terlihat berbeda dibandingkan dengan partai politik yang lain, misalnya begitu. Bahkan dalam periode Maret ini menurut saya juga cukup mengejutkan karena ada dua partai politik parlemen yang tersingkir dari pertarungan dengan Perindo, yaitu Amanat Nasional dengan P3. Kalau P3 mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan karena sejak awal atau sejak tahun lalu begitu Partai Amanat Nasional ikut bergabung dengan koalisi pemerintah, terjadi perubahan, tetapi P3 konsisten tetap berada di bawah. Bahkan berada di posisi yang di bawah 3%. Sementara Partai Amanat Nasional yang sebelumnya juga cukup tinggi, rupa-rupanya di bulan Maret ini mengalami penurunan yang signifikan. Nah, itulah kenapa kemudian Perindo berhasil masuk untuk mengganti posisi yang semestinya diisi oleh partai-partai di parlemen itu. Baik, ada hal lain lagi kah yang sangat signifikan mempengaruhi naik turunnya tadi posisi, terutama ini Anda tadi sebut ada Demokrat yang konsisten sejak tahun lalu, kemudian Partai Perindo? Saya kira ada dua hal yang perlu dicermati. Yang pertama, peningkatan itu murni karena adanya kerja-kerja mesin partai politik. Dalam artian ini adalah adanya keberhasilan Partai Perindo bersama kader-kadernya di tingkat bawah untuk melakukan upaya-upaya promosi, kemudian berdampak kepada elektabilitas. Yang kedua, ini mendapatkan limpahan dari kekecewaan pemilih yang sebelumnya memilih partai-partai politik yang sudah mapan. Nah, untuk menandai apakah ini bukti keberhasilan dari upaya tim atau ini hanya limpahan dari partai politik yang lain, bisa kita lihat dari pergerakan partai yang sudah mapan. Misalnya begini, terjadi penurunan yang signifikan misalnya di partai koalisi pemerintah yang sudah ada di parlemen. Partai Golkar mengalami penurunan yang cukup drastis. Kemudian PKB juga mengalami penurunan yang cukup drastis. Sehingga kita bisa lihat partai mana yang dalam waktu bersamaan mengalami peningkatan. Rupanya kalau di dalam data kami yang mengalami peningkatan bersamaan dengan penurunan partai tersebut adalah PDIP yang paling banyak mendapatkan limpahan suara. Kemudian adalah Perindo. Nah, ini berarti ada kesan sebagian pemilih yang masuk ke Perindo besar kemungkinan karena kekecewaan terhadap partai politik yang sudah mapan itu tadi. Tapi itu tidak signifikan. Karena faktanya dari sisi popularitas, Partai Perindo juga populer dan menyebar secara nasional. Berarti ada kerja-kerja dari mesin politik Partai Perindo yang juga turut andil dalam kontribusi peningkatan itu. Saya rasa begitu. Tapi yang menarik kemudian adalah Partai Perindo adalah partai non-parlemen yang kita tahu memang secara kinerja kan tidak begitu banyak disorot oleh publik dengan kebijakan-kebijakannya begitu. Saya ingin ke Mas Ahmad Raufik. Ini kalau Anda membaca survei yang terus menunjukkan bahwa Perindo ini naik terus, dimaknai seperti apa? Ya, terima kasih.
Jadi kalau lihat pergerakan survei dari beberapa lembaga yang sudah dirilis memang menunjukkan Partai Perindo mengalami peningkatan yang cukup positif. Ini tentu perkembangan yang sangat menggembirakan buat kami karena satu sisi memang program kami telah diterima oleh masyarakat dan yang kedua kita memang bergerak tidak hanya dalam konteks media, iklan dan segala macam, tetapi kita juga menggerakkan struktur yang saat ini apalagi sedang mempersiapkan verifikasi. Di samping itu juga Partai Perindo juga mempunyai jumlah anggota dewan yang cukup banyak yang tersebar di provinsi maupun kabupaten. Jadi satu isu keperpihakan yang selama ini ditunjukkan oleh Partai Perindo telah diterima oleh masyarakat dan survei itu juga menjadi satu bukti bahwa kehadiran Partai Perindo selama ini sangat diterima dan tentu dalam konteks ini kita akan terus meningkatkan apa yang sudah menjadi bagian dari kebijakan partai. Kita tidak berhenti untuk melakukan masifikasi gerakan, Baik. konsolidasi organisasi, konsolidasi secara politik. Kita terus-menerus melakukan itu, Baik. sehingga masyarakat akan terus-menerus menjumpai seluruh program-program yang telah dilakukan oleh Baik, Partai. Mas Rofik, tapi ada juga yang menyebut harus juga hati-hati kita membaca hasil survei di tengah kita tahu memang sekarang ini banyak sekali survei yang bermunculan begitu kan. Jangan juga dalam hal ini ya kepedean dengan hasil survei. Bagaimana Perindo Ya membaca tentu survei demi kita survei? tidak pede, justru itu harus menjadi bagian dari acuan. Partai Perindo juga tidak mengorder lembaga survei atau tidak melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga survei. Ini artinya ada semacam otentisitas sebuah hasil dari lembaga survei itu sendiri dalam rangka menangkap seluruh aspirasi masyarakat. Nah, tentu kita tidak lantas berhenti atau masuk dalam zona yang sangat nyaman. Tetapi justru ini harus menjadi pegangan karena bagaimanapun perjuangan ke parlemen itu menjadi sebuah keharusan, maka kami akan terus meningkatkan sebuah kinerja yang akan dilakukan oleh Partai Perindo karena kita yakin bahwa survei itu memang sangat kondisional. Masyarakat bisa saja memberikan perhatian terhadap Partai Perindo hari ini, tetapi mungkin belum tentu untuk besok dan selanjutnya. Nah, dalam konteks ini Partai Perindo akan berusaha semaksimal mungkin agar indikasi yang telah ditunjukkan melalui hasil survei-survei itu bisa kita tingkatkan, tidak hanya dipertahankan. Maka harus bekerja keras Partai Perindo untuk melakukan itu dan Partai Perindo harus masuk ke Senayan 2024. Baik, sebagai partai yang belum masuk ke Senayan kita tahu memang kesempatan untuk cari panggungnya agak susah begitu. Nah, pertanyaan kemudian adalah program-program yang mana yang sebetulnya yang tadi Anda sebutkan sudah berjalan, sudah diterima oleh masyarakat? Ya, satu sisi bahwa masyarakat melihat satu konsistensi program yang telah ditunjukkan oleh Partai Perindo ke masyarakat melalui misalkan pembagian gerobak. Pembagian gerobak ini memang kalau dibagi ke seluruh masyarakat Indonesia sangat tidak mungkin. Tetapi simbolisasi keperpihakan yang telah ditunjukkan oleh Partai Perindo itu mendapatkan apresiasi, mendapatkan daya terima dari masyarakat secara langsung terkait dengan konsistensi keperpihakan itu. Tidak hanya itu, Partai Perindo juga terus menyapa masyarakat melalui pandangan, pikiran, kebijakan yang telah dihasilkan oleh para anggota dewan. Secara terus-menerus kerja mereka kan terus kita monitor. Baik. Apa yang sudah mereka lakukan untuk basis mereka, untuk perwakilan mereka. Sehingga kita bisa melakukan monitoring secara langsung dan apabila ada anggota dewan yang males-malesan berpihak kepada rakyat, mereka kita tegur keras agar mereka harus segera sadar diri bahwa mereka jadi karena aspirasi rakyat. Dan banyak hal yang telah dilakukan oleh Partai Perindo untuk terus bersama rakyat. Baik, nanti saya ingin ke Mas Dedi. Ini kalau berbicara tentang elektabilitas, kabarnya juga ini ada pengaruhnya dari
beberapa isu yang muncul di publik dan itu mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap partai politik. Tapi kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, tetap di MNC News Prime.